Halo semuanya, pada hari ini kita akan membahas untuk exercise kalian yang kedua ataupun soal latihan bab yang kedua, yaitu halaman 33 pada modul pembelajaran kita. Oke, langsung saja saya masuk ke soal yang pertama. Di sini ada PT Kayu Manis yang bergerak dalam pembuatan mebel, mempunyai bahan baku berupa kayu akasia. Perusahaan ingin menentukan kapan waktu terbaik untuk melakukan pemesanan kembali berdasarkan data berikut. Oke, di sini sudah ada informasi. Waktu tunggu pesanan kayu akasia 8 hari. Berarti ini lead time-nya. Atau waktu tunggu bisa kita bilang waktu pengirimannya lah. Jadi dari kita pesan sampai dengan tiba di gudang kita. Atau di sini dikatakan dengan bahasa waktu tunggu atau lead time. Kemudian pemakaian rata-rata per hari ada 85 batang. Persediaan cadangan sebesar, ini safety stock-nya ya. Persediaan cadangan sebesar pemakaian rata-rata untuk 3 hari. Nah, kita diminta untuk menghitung reorder point si kayu akasia. Langsung saja kita bahas. Oke, reorder point. Rumusnya adalah lead time dikalikan dengan rata-rata pemakaian ditambahkan dengan safety stock-nya. Lead time atau waktu tunggu atau waktu pengiriman ada 8 hari. Oke, saya pakai highlight saja. Ada 8 hari. Nah, pemakaian kita per hari rata-rata itu 85 batang. Berarti lead time kalikan dengan rata-rata pemakaian. Plus safety stock. Safety stock kita itu ada persediaan cadangan sebesar pemakaian rata-rata untuk 3 hari. Oke, berarti 3 hari dikalikan dengan rata-rata pemakaian. 85 batang juga. Oke, dihitung, dikalkulasikan, hasil akhirnya adalah 935 batang. Nah, itulah titik reorder poinnya kita. Oke, begitu untuk soal yang nomor 1. Soal nomor 2. Oke, di sini ada PT Galaxy, perusahaan garmen. Kemudian berikut adalah data untuk bahan bakunya yang digunakan dalam proses produksi. Oke, di sini ada beberapa informasi. 1 Juni ada persediaan awal. Nah, ada persediaan awal 3.600 meter. Ini harga satuannya. Kemudian tanggal 6 ada pembelian. Ini harga satuan. 11 pemakaian, 18 pemakaian, 20 ini pembelian juga. 22 Juni pemakaian, 25 Juni ini pembelian juga. Oke. Saya berikan warna yang berbeda biar lebih mudah. Pemakaian, dan pemakaian. Oke, kita diminta hitung nilai persediaan akhir atau saldo akhir dan biaya bahan baku atau bisa kita bilang bahan baku yang terpakai dengan beberapa metode. A. LIFO periodik, B. Rata-rata bergerak, atau bisa kita bilang ini metode average tapi yang perpetual, atau bahasa asingnya itu moving average. C. Itu FIFO perpetual. Kita mulai dari LIFO periodik. Oke, kita hitung dulu sisa akhir si bahan baku. Dia punya persediaan awal 3.600 unit. Ya, kemudian pembeliannya, jadi ini kita hitung dulu ya, kita punya saldo akhir persediaan dalam jumlah unit itu berapa. Oke, persediaan awal itu ada di soal, 3.600 unit. Pembelian totalnya 12.700 unit. Pemakaian totalnya 12.800 unit. Nanti kalian hitung aja sendiri dari data yang ada di sini. Ya. Sehingga menyisakan persediaan akhir sebesar 3.500 unit. Oke, kita hitung untuk bahan baku yang terpakai. Kalau LIFO, last in, first out, berarti barang yang terakhir kali kita beli itu yang kita pakai terlebih dahulu atau yang akan out duluan dari gudang. Ya, last in, first out. Yang paling terakhir kita beli itu yang kita pakai terlebih dahulu. Berarti yang terpakai ada berapa? 12.800 unit. Nah, kita ambil dari mana? Berarti saya hapus dulu ini. Oke. Berarti 12.000 berapa tadi? 12.800 unit. Berarti dari mana dulu yang terpakai?
yaitu dari yang last in, dari pembelian yang paling terakhir. Berarti ini yang terakhir yang mana? Yaitu tanggal 25 Juni. Ya, kita ambil 2.000. Berarti ini full nih, semua. Total yang mau kita ambil 12.800. Masih kurang dong. Ya udah, kita ambil yang di atasnya lagi, yaitu yang tanggal 20 Juni. Oke, 4.700 meter. Masih kurang juga, kita ambil lagi yang tanggal 6 Juni. Seperti itu. Oke. Oh ya, ternyata masih kurang lagi nih. Ada 100 unit yang ambil dari persediaan awal. Berarti kayak gitu ya. Kita habisin yang paling bawah dulu. Kalau masih kurang, contoh tanggal 25 masih kurang, ambil tanggal 20. 20 masih kurang, ambil tanggal 6. 6 masih kurang, ambil di atasnya lagi. Kayak gitu. Oke, jadi ini 2000 unit. Kalikan harga yang paling terakhir itu yang tanggal 25 tadi. Berikutnya kedua terakhir, ketiga terakhir, dan keempat yang terakhir. Pak, kenapa hanya ambil 100? Iya, karena yang kita kurang hanya 100. Jadi, awalnya kan kita butuh total pemakaian itu 12.800 unit. Oke, di sini kita ambil dari yang paling bawah, dari pembelian yang paling bawah, yaitu ambil 2000 unit. Ambil semuanya lah. Oke, 2000 unit. Nggak cukup nih. Kita ambil dari yang dua terbawah, yaitu yang 4.700 unit. Nggak cukup lagi, kita ambil yang ketiga terbawah, yaitu 6.000 unit. Oke, sisa 100. Masih kurang lagi, kita ambil yang di atasnya. Makanya persediaan akhir itu kita hanya ambil 100 unit saja. Karena memang hanya itu yang kita butuhkan. Oke, dapatlah total bahan baku yang terpakai. Lanjut, bahan baku yang tersisa itu ada 3.500 unit. Kalau last in first out berarti yang terakhir masuk yang dipakai terlebih dahulu. Nah, yang tersisa mana? Berarti yang paling awal kali kita beli atau kita miliki. Berarti paling awal kalau di soal yang mana? Yaitu dari persediaan awal. Di sini ada 3.600 meter, sedangkan sisa unit kita itu 3.500. Berarti cukup. Kita ambil hanya dari persediaan awal aja. Jadi ini total persediaan akhir kita. Oke, itu level periodik. Nah, ini rata-rata bergerak. Jadi, ini sudah pernah kita bahas di PA2. Saya hanya sekilas saja. Oke, jadi dari tanggal 1, kalian coba sambil lihat ini ya, transaksi yang ada. Jadi saya nggak bolak-balik slide-nya. Tanggal 1 Juni kita punya persediaan awal 3.600 unit. Harganya 18.400 per satuannya. Berarti ini totalnya. Nah, tanggal 6 Juni ada pembelian nih, 6.000 unit. Kemudian harganya 18.000 rupiah per satuannya. Total 108 juta. Nah, untuk bagian saldo di sini kayak gimana? Kalau rata-rata bergerak, berarti setiap kali ada pembelian, maka di bagian saldo itu kita hitung ulang harga rata-ratanya. Di sini, harga satuannya. Ya, kita hitung ulang harga satuannya. Pakai cara apa? Pakai cara rata-rata. Berarti bagaimana? Nah, kita satu persatu. Dari kuantitas itu sendiri, sebelumnya punya 3.600, tambah 6.000 nih kuantitasnya, total jadi 9.600. Nah, untuk harga satuannya, kita hitung rata-ratanya. Dengan cara apa? Yaitu nilai atau total saldo yang kita miliki, yaitu 66 ini. Ya, kita tambahkan dengan saldo yang barusan kita beli, yaitu 108 juta. Kita tambahkan 66.240 sama 108 juta ini, kemudian kita bagi berapa? Yaitu bagi 9.600. Dapatlah rata-ratanya 18.150. Oke, dapat saldo, kemudian tanggal 11 ada pemakaian 5.800 unit. Nah, harganya ambil yang mana? Berarti ambil dari yang sini langsung. 18.150. Oke, berarti 9.600 dipakai 5.800, sisanya menjadi 3.800. Harga satuannya tetap tidak berubah. Tanggal 18 ada pakai 1.200. Harga satuannya juga ambil yang di sini, masih sama. Ya, ini tinggal dikalikan aja. Sisa 2.600. Nah, 20 Juni ada pembelian nih. 4.700 unit. Kemudian harga satuannya 18.200. Oke, total 85 jutaan. Nah, secara saldo berarti berubah lagi nih. Secara kuantitas, 2.600 ditambahkan dengan 4.700. Sama dengan 7.300. Secara rata-rata,
Nah, rata-ratanya kita harus hitung kembali. Ya, rata-rata ini kita harus hitung kembali. Cara hitungnya gimana? Yaitu saldo yang kita miliki sebelumnya, yaitu 47 sekian. Kita tambah dengan pembelian yang bersangkutan, yaitu 85 jutaan. Kita bagi dengan kuantitas ini. Oke, dapatlah harga satuannya 18.182. Ya, begitu seterusnya. Jadi tanggal 22 ini ada pemakaian 3.200, ambil yang nanti dari sini, langsung harganya juga ambil yang dari sini. Sisa 4.100, ini ada pembelian, kemudian ini ditotalkan 4.100 tambah 2.000. Menjadi saldo akhirnya 6.100. Ini harga rata-rata lagi, kalian hitung lagi, pemakaian lagi, dan sisa 3.500 unit. Oke, nah bikin kesimpulan. Kan ditanyakan itu bahan baku yang terpakai berapa, kemudian nilai persediaan akhirnya itu berapa. Kalau dari data ini, berarti nilai bahan baku yang terpakai itu 232 sekian. Ini ya, dituliskan kembali. Kalau bahan baku yang tersisa, berarti saldo akhirnya 63 sekian. Oke, itu untuk rata-rata bergerak. Kita lanjut ke yang terakhir, FIFO perpetual. Nah, FIFO perpetual berarti first in, first out. Baik, kita satu-satu. 1 Juni kita punya persediaan awal 3.600, harganya 18.400. Kita ada beli nih 6.000 unit, harganya 18.000 rupiah. Oke, secara saldo akhir berarti ingat pokoknya kalau ada setiap kali pembelian ataupun penjualan lah, kita harus wajib menuliskan ulang saldo yang sebelumnya. Jadi untuk yang tanggal 6 ini baris paling atas kita tuliskan kembali nih saldo akhir hari sebelumnya. Yaitu 3.600, harganya 18.400. Lanjut, di bawahnya tambahin untuk pembelian pembelian di hari itu juga. Jadi ini ada 6.000 tambahan saldonya, harganya 18.000. Nah, fungsinya apa sih Pak? Kok kenapa kita harus menyusun seperti ini? Jadi fungsi kita menyusun seperti ini, kita jadi tahu mana sih pembelian yang paling pertama, mana sih pembelian yang paling terakhir. Kalau kita lihat data ini kan berarti yang atas ini adalah pembelian yang paling awal. Yang di bawahnya pembelian yang kedua. Kayak gitu. Jadi kalau first in, first out, bila ada pemakaian, berarti kan first in. Yang pertama kali masuk, itu yang kita jual terlebih dahulu. Jadi jika ada penjualan, maka kita ambil yang paling atas dulu. Kayak gitu. Lanjut, nah ada penjualan nih. Saya clear dulu. Tanggal 11 Juni, bukan penjualan. Ada pemakaian bahan baku. Nah, pemakaiannya ada berapa? Itu 5.800. 5.800. Nah, kita first in, first out. Berarti kalau ada pemakaian, kita habisin dulu yang paling atas. Jadi 5.800 kita ambil dari yang paling atas ini. Berarti 3.600 kita ambil dulu. Harganya 18.400. Oke. Nah, nggak cukup. Kita butuhnya pemakaian 5.800. Kita hanya ambil 3.600 saja. Berarti ada sisa 2.200. Ambil dari mana? Ambil dari persediaan yang kedua. Atau yang di bawahnya. Berarti ambil dari yang 6.000 ini. Oke. Harga satuannya yang paling penting ya. Jadi kita ambil 2.200. Harga satuannya 18.000. Sehingga si 3.600 kan sudah dipakai semua. Nah, yang 6.000 ini sudah dipakai 2.200. Sehingga sisanya berapa? Yaitu 3.800. Nah, ini ada di bawah. 3.800. Harga satuannya yaitu 18.000. Kayak gitu ya. Oke. Nah, 18 Juni ada pemakaian lagi 1.200. Ya udah, berarti 1.200 itu ambil dari mana? Ambil dari stok yang sudah ada. Oke, berarti sisa 2.600. Lanjut lagi. Tanggal 20 ada beli nih. 4.700 unit, harganya 18.200. Nah, pada bagian saldo tuliskan ulang dulu saldo sebelumnya, yaitu 2.600. Kemudian harganya 18.000. Ya, baru tambahkan pembelian yang barusan. 4.700 dan 18.200. Nah, lanjut lagi tanggal 22 Juni itu ada pemakaian sebesar 3.200 unit. Ambil dari mana? Sekali lagi ambil dari yang paling atas dulu. Jadi 3.200 kita ambil dari paling atas. Paling atas ada berapa? Yaitu 2.600. Berarti 2.600 kita ambil ke pemakaian yang ini.
dia pemakaiannya ada 3.200, berarti masih kurang 600. Kita ambil dari stok yang kedua. Ya, ambil dari stok yang kedua. Jadi ambil 600 saja, harganya 18.200. Yang penting sebenarnya di bagian harga sih. Jadi harga ini yang akan menentukan si biaya bahan bakunya. Jangan sampai terbalik-terbalik atau salah tulis harga satuannya. Oke, jadi setelah tanggal 22 untuk stok yang kan ada pemakaian 3.200. Untuk stoknya 2.600 sudah dipakai, berarti habis. 4.700 dipakai 600 doang, berarti masih sisa 4.100. Nah, inilah yang dimasukin di saldo akhir. Oke, begitu dan seterusnya. Nah, ini bagian total 230 juta itu mentotalkan keseluruhan ini. Total pemakaian juga sama, mentotalkan semua yang ada di bagian pemakaian. Untuk saldo akhir, berarti totalnya ini aja. 1.500 tambah 2.000 sama 3.500. Kenapa? Karena saldo akhirnya kita selalu update per harinya atau per ada transaksi. Untuk dari rupiahnya berarti totalin yang 27 sama 36-an ini. Oke, sehingga didapatkan untuk bahan baku terpakai ada 232 juta sekian dan bahan baku yang tersisa atau nilai persediaan akhir itu 63.900. Ya, ini jadi hanya mengulang aja untuk perhitungan si persediaannya sama kayak di PA2. Jadi kalau menghitung bahan baku seperti itu. Ya, untuk jurnal tidak ada jurnal yang gimana sulit. Jadi bahan baku ya jurnalnya kayak gitu aja. Tergantung yang kamu kontrol ini, yang kita hitung ini, itu bahan baku utama kita atau bahan baku penolong. Ya, kalau bahan baku penolong berarti jurnalnya ya seperti yang kita sudah bahas. Berarti bahan baku penolong masuk ke biaya bahan baku tidak langsung atau merupakan kelompok dari BOP, kayak gitu. Ya, tapi overall nanti untuk kita di latihan soal sampai ujian. Jadi setiap pembuatan ini kita asumsikan itu merupakan bahan baku utamanya. Jadi masuk ke biaya bahan baku langsung, kayak gitu. Cuman ya untuk prakteknya bisa aja ini untuk bahan baku utama atau bahan baku penolong. Ya, jadi seperti itu untuk pembahasan kita di bab yang kedua. Cukup simpel, cukup ringan, karena ini materi yang sudah pernah kita bahas. Hanya kita mengulang saja sedikit. Oke, jadi demikian untuk pembahasan bab kedua kita. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik, dapat dipahami. Seperti biasa, jika ada yang kalian bingung, silakan ditanyakan kepada saya. Oke, jadi materi bab 2 selesai. Next time kita lanjut ke materi bab yang selanjutnya, yaitu bab 3. Mengenai biaya tenaga kerja. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih.